Ya, Panti Asuhan Tunas Bangsa selain mengasuh anak yatim piatu juga mengasuh orang jompo dan gangguan jiwa. Namun izin panti tersebut telah dicabut oleh pemerintah Kota Pekanbaru jauh sebelum ada kejadian penganiayaan. Panti Asuhan Tunas Bangsa di Pekanbaru, Riau kini menjadi perhatian publik. Pasalnya, panti asuhan tersebut diduga telah menelantarkan penghuninya. Tidak hanya itu, panti tersebut juga diduga bertanggung jawab atas tewasnya bayi berusia 18 bulannya bernama Muhammad Zikli. Pemilik panti asuhan yang bernama Lili sebelum mendirikan panti ternyata berprofesi sebagai penjahit. Selain mengasuh anak-anak, panti itu juga menerima orang-orang jompo dan gangguan jiwa. Menurut salah satu warga yang juga mantan Ketua RW, Suwarno, awal didirikan panti ini memiliki izin. Namun beberapa tahun terakhir, izinnya telah dicabut. Menurut keterangan kabarnya kemarin katanya tanggal 2015 sudah dicabut. Izinnya? Itu anak-anak didiknya itu kemana semua sekarang, Pak? Kami tidak tahu, ya setahu saya dari tahun 90 ke atas itu anak yang diasuh sama dia sampai sekarang ini yang saya ketahui hanya 8 tahun ke bawah. 6 tahun, 8 tahun ke bawah. Yang besar-besarnya saya tidak tahu. Pada waktu itu ada 2 lubang lagi. Selain memiliki panti asuhan anak tunas bangsa yang berada di Jalan Singgalang Raya, pemilik juga memiliki 2 panti lainnya, yaitu Panti Jompo Tunas Bangsa di Jalan Lintas Sumatera Utara dan di Jalan Nuri, Pekanbaru Riau. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan. Penyidikan kasus kematian tak wajar bayi M. Zikli di Pekanbaru Riau bermula dari laporan paman korban yang merasa ada kejanggalan kondisi korban saat dimakamkan. M. Zikli diduga mendapat penganiayaan selama dititipkan di Panti Asuhan Tunas Bangsa sebelum akhirnya meninggal dunia 15 Januari lalu. Berikut pemirsa kronologis kasus tersebut. Ya, M. Zikli diantara pihak Panti Asuhan ke IGD RSUD Arifin Ahmad tanggal 14 Januari 2017. Pada saat itu kondisi M. Zikli demam tinggi, anemia, bibir pecah, dan bekas sundutan rokok. 15 Januari Zikli kritis dan akhirnya meninggal dunia. Pihak Panti Asuhan menyerahkan korban kepada pihak keluarganya di Pekanbaru. 19 Januari Dwi Yatmoko, paman korban, melaporkan ke Polresta Pekanbaru karena menduga Zikli meninggal akibat dianiaya. 20 Januari pemilik Panti Asuhan sudah tak ada di lokasi saat digeledah polisi, dan 30 Januari Lili, pemilik Panti Asuhan, menyerahkan diri ke polisi. Ya, kita akan langsung berbincang mengenai kasus ini dengan Komisioner KPAI, ada Erlinda di studio, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Mbak Erlinda. Ya, selamat sore. Apa temuan yang sudah dilakukan terkait dengan kasus meninggalnya salah seorang balita di Panti Asuhan ini, Mbak Erlinda? Iya, pertama kita apresiasi tidak hanya kepada Polresta dari Pekanbaru, tapi juga apresiasi atas kinerja dari tim reaksi cepatnya Kemensos, karena di sanalah mereka TKSK, ya kita menyebutnya, karena TKSK ini juga tim relawan juga. Jadi dari Peksos, TRC, dan TKSK pada saat mendapatkan informasi dugaan adanya kematian yang tidak wajar dan dikembangkan oleh pihak Polresta bahwa ada panti yang memang sudah menyalahgunakan status mereka. Nah, temuan-temuan itu dikembangkan oleh teman-teman dari tim reaksi cepat, dan kebetulan juga Bu Menteri memang langsung yang mendengar adanya berita itu sehingga ingin powerful untuk kasus tersebut, karena pada saat diaudit ternyata ada 4 panti. 4 panti? Iya, ada 4 panti. Di situ tidak hanya anak, tapi juga untuk panti jompo dan panti disabilitas. Dan panti tersebut ternyata betul sekali 2011 itu sudah tidak dibolehkan lagi. Artinya apa? Izin operasionalnya Sudah dicabut. Sudah dicabut. Ya. Mengapa dicabut? Menurut dari tim akreditasinya Kementerian Sosial, itu akibat dari mereka tidak mempunyai standar yang sudah disesuaikan oleh pihak Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Standar pelayanannya sangat minim, ditambah lagi juga mereka tidak mempunyai standar pelayanan yang diharapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, akhirnya
2011 itu diputus. Namun sayangnya mereka tanpa izin yang diperpanjang, mereka ini tetap masih melaksanakan kegiatan panti tersebut. Walaupun memang mereka berdalih bahwa kemana tempat-tempat ini mau diberikan, padahal kan bisa saja dititipkan ke dinas sosial yang lain. Linda, untuk kasus penganiayaan terhadap balitanya sendiri, itu kalau dasar informasi berapa orang sih anak-anak yang ditampung di sana, kemudian apakah betul ada kekerasan di sana hingga menyebabkan banyak yang meninggal kabarnya? Ya, memang untuk saksi mahkota saat ini memang belum bisa dimintai keterangan karena saksi mahkota ini masih ditaruh di satu tempat oleh pemilik panti. Jadi anak ini ada sekitar 12 orang. Nah, 10 di antara mereka itu saling melihat apa yang telah terjadi. Nah, saksi kunci di antara 10 anak ini yang melihat dan ini yang sedang saat ini mungkin pihak dari Polresta Pekanbaru maupun dengan tim TRC-nya Kemensos sedang mencari di mana anak tersebut. Walaupun memang sudah ada sekitar 4-5 yang sudah ditemukan dan mereka pun juga menyaksikan tapi tidak sebagai saksi kunci gitu. Ini KPAI kan terus berkoordinasi dengan pihak Kemensos. Apa hasil temuan? Apakah tadi ada 4 panti yang ditemukan? Apakah ini dengan pemilik yang sama? Iya, betul. Jadi panti tersebut dengan pemilik yang sama, cuman mereka punya tanggung jawab yang berbeda. Yang satu tanggung jawab untuk rehabilitasi panti semacam disabilitas seperti itu, yang kedua untuk panti jompo, yang ketiga untuk anak memang. Ya, ini modusnya apa sih? Biasanya apa? Mengambil keuntungan dari donatur. Iya. Tadi disebutkan juga oleh kepolisian bahwa banyak, ini salah satu panti favorit, artinya banyak donatur di sana. Apakah Betul. itu salah satunya? Iya, ini sangat miris ya. Jadi ya sudah, karena sudah dibuka oleh Pak Kapolres sendiri, betul sekali temuan di lapangan, teman-teman di lapangan, khususnya dari Kementerian Sosial itu kita sangat prihatin. Ternyata panti ini kami akan meminta kepada pihak kepolisian untuk juga menjerat dengan pasal eksploitasi, karena memang dengan mengedepankan duka-duka anak-anak ini, karena anak-anak ini juga mereka memang tampak terlihat dalam tanda kutip ya. Kalau orang dewasa tadi memang sangat memprihatinkan, anak-anak ini pun juga demikian. Dan yang sangat memprihatinkan adalah anak-anak ini mereka sudah diberikan donasi yang cukup tinggi, cukup besar. Tapi donasi-donasi ini tidak diberikan kepada mereka. Ini yang sangat kita prihatinkan. Jadi uangnya ini dibawa kemana? Itu yang kami juga ingin harap diusut. Dan yang paling tragis adalah anak-anak ini pun juga sengaja seperti ditaruh di etalase seperti itu supaya tampak terlihat miris dan sebagainya sehingga donasinya makin banyak. Simpati, betul, untuk mengundang simpati. Tapi juga di dalam mereka pun juga diduga penganiayaannya cukup ya. Tapi ada nggak dari tim KPAI yang melihat langsung ke lapangan bagaimana kondisi yang tidak layak ini untuk menampung anak-anak di panti asuhan? Tim Seperti dari apa di lapangan ya memang tidak sangat manusiawi. Yang paling utama adalah tempatnya sendiri tidak higienis, tidak bersih. Yang kedua adalah saya berat untuk menyatakan ini, tapi kalau memang ini harus diinformasikan ya tadi makanannya tidak sangat-sangat tidak layak. Ya, dalam arti kata makanan itu mungkin harusnya diberikan kepada binatang mungkin, bukan untuk manusia. Jadi makanan yang basi itu diberikan kepada ya tadi anak-anak kita dan orang-orang yang sudah jompo-jompo tadi, dan ini kan sudah sangat tidak manusiawi. Ya. Gitu. Ini apa sih yang menyebabkan para penghuni panti ini tidak melapor? Ya tadi, pertama untuk menarik donasi. Ya, tidak melapor artinya kan mereka mengalami kekerasan atau menyaksikan kekerasan di dalam panti, kemudian hanya kalau diam. Untuk jadi kebanyakan rekan kita di lapangan itu mereka tidak tahu apakah kalau melapor itu akan diterima laporannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga khawatir pada saat mereka melapor itu mereka nanti akan mendapatkan hal yang buruk dari pihak pengelola panti. Itu yang mereka khawatirkan. Dan temuan yang terakhir adalah dari pihak penghuni panti itu sendiri, mereka juga rata-rata tidak pernah berpikir untuk mereka harus seperti apa, karena mereka pun juga kan dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang jangankan untuk bisa berpikir, makan saja pun mereka susah. Apakah ada sempat koordinasi Mbak Erlina dengan pihak Kemensos
setelah dibekukan izinnya, dicabut izinnya 2011, apakah tidak dilakukan evaluasi atau pengawasan langsung, apakah ini panti masih terus beroperasi dan seterusnya? Iya, memang pada waktu itu di tahun 2011 masih terlihat dalam waktu jangka 3-4 bulan itu mereka mengatakan bahwa ya mereka akan menutup, tapi beri kesempatan untuk mereka memperbaiki hal-hal yang memang dikatakan merah rapotnya oleh pihak dinas sosial setempat. Nah, tapi setelah itu memang kan kalau kita harus apresiasi dari pihak dinas sosial kan tidak ada yang namanya kalau memang dikatakan rapot merah dan itu ditutup. Nah, yang mungkin yang harus kita bangun, yang kita dorong adalah pada saat mereka melanggar itu mungkin saja misalnya dalam rentang waktu 3-6 bulan. Nah, dalam waktu 3-6 bulan itu mereka masih mendapatkan donasi, bisa kita laporkan untuk jeratan pasal pidana, bisa saja misalnya mengeksploitasi, harusnya itu. Tapi disayangkan ya, memang sudah tindakan cepat ditutup, tapi tidak diawasi apakah ini panti masih beroperasi langsung, Karena pintar. terus beroperasi atau tidak. Jadi pengelola yayasan ini pintar, report oke, kami sudah tidak bisa karena sudah rapot merah, dan pada saat dinas sosial pun datang, memang tampak telah tutup, gitu. Nah, ini yang kita juga dorong, kita berharap dari dinas sosial juga mungkin ditambahkan basis pengawasan tidak hanya pada institusi dinas sosial, tapi kita juga meminta pengawasan nanti berbasis masyarakat. Laporan masyarakat. Karena gitu ya. mengapa ini sampai bisa terjadi? Karena ada laporan dari pihak masyarakat yang pada akhirnya tim dari TKSK Kemensos itu menyamar menjadi kuli bangunan di dalam gedung tersebut. Nah, yang sangat memprihatinkan, anak-anak ini fakta di lapangan, anak-anak ini ada dan pihak pemilik panti juga ada di seberang sana, tidak begitu jauh. Anak-anak ini tidak diberikan makan sedikit pun berhari-hari, dan sampai tukang bangunan ini pun juga sangat prihatin kenapa tidak diberikan makanan. Lapor akhirnya kepada tim reaksi cepat maupun TKSK dari Kementerian Sosial, yang pada akhirnya tadi adanya penyamaran, yang pada akhirnya dikatakan A1, akhirnya meminta bantuan dari pihak Polres. Nah, untuk selanjutnya Mbak Rina, bagaimana perlakuan terhadap anak-anak yang di panti asuhan selanjutnya akan diberikan treatment seperti apa? Ya, yang pasti tadi kami pagi tadi sudah koordinasi dengan Dir Anak ya, bahwa anak-anak tersebut tidak hanya dilihat nanti secara medisnya, karena pasti malnutrition itu pastinya mereka mendapatkan itu. Yang kedua, kami juga khawatir takutnya gangguan kesehatan yang sudah cukup lama di tempat yang tidak sehat. Dan yang tiga pasti psikologi ya, psikologinya mereka, mental mereka seperti apa, dan psikososialnya juga seperti apa. Dan yang sangat memprihatinkan adalah panti jompo tadi, karena panti jomponya cukup banyak, dan yang maksudnya orang-orang di dalamnya, dan kondisi yang sangat prihatin juga cukup. Brenda, yang 5 orang atau 5 anak yang kabarnya hilang, apakah kabarnya punya data? Iya. Hilang dan meninggal kabarnya itu ya? Nah, ini kami juga kemungkinan besar juga akan turun dari Jakarta nanti, karena tadi baru saja mendapatkan informasi kemungkinan di antara 10 yang sudah dibawa oleh pihak panti itu diantaranya katanya ini masih simpang siur, apakah betul atau tidak, juga boleh dikatakan sama seperti kejadian adik kita, jadi sudah meninggal. Nah, ini yang kita mau kejar, apakah betul meninggal atau memang dalam keadaan saat ini mungkin ya sakit atau mungkin bisa kita. Jadi keberadaan anak-anak tidak diketahui? Untuk 5 yang satu lagi belum. 5 yang ada 5 yang sudah diketahui, tapi 5 masih dicari dan masih belum diketahui keberadaan mereka. Baik. Terima kasih Mbak Rina atas informasi dan waktu yang dikawal petang. Kami juga terima kasih karena sudah ini sudah dibahas sehingga masyarakat juga bisa punya tanggung jawab untuk sama-sama bisa lebih aware dengan kondisi seperti ini berikutnya. Ya, dan pemirsa, pimpinan Komisi 3 DPR bertemu dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Apa yang mereka bahas, kami akan hadirkan kabarnya saat lagi.